Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Para santri sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita membaca Fatihah ditujukan kepada Romo Yanwar, Romo Badruddin Anwar, dan kepada semua yang telah mengajar kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlut ta'allumi. Pada pertemuan kedua kita akan ngaji pada halaman kelima, yaitu Fadlut ta'allumi. Fadlut ta'allumi utawi iki iku keutamaane belajar. An Katsir bin Qaisin, dan riwayatkan saking Katsir bin Qais, qala ngendika sapa Katsir, kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh, ma'a Abi Dardai sertane Abu Darda, ma'a Abi Darda sertane Abu Darda, fi masjidi Dimasqa, ing dalam masjid Damaskus. Faja'a mongko teka hu ing Abu Darda sapa rajulun wong lanang, faqala mongko ngendika sapa rajul, ya Abu Dardai, he Abu Darda, ini sak temene ingsun iku jitu teka sapa ingsun ka ing panjenengan min Madinatir Rasuli, saking Madinae, saking kutoe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li haditsin krono are hadis, balago kang tumeka ni ing ingsun apa annaka sak temene panjenengan iku tuhaddisu ngriwaten hadis panjenengan hu ing hadisin ar Rasulillahi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majitu ora teka sapa ingsun, lihajatin krana arai kebutuhan. Qala ngendika sapa rajul, fa inni mongko sak temen ingsun iku sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul halidawuh sapa Kanjeng Nabi, man salaka, makul kaul matan hadisnya, man salaka tariqan, man utawi sapaning wong iku salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan, ya tulubu kang nuprih sapa man fihi ing dalam tariqan, nuprih ilman ing ilmu, salaka mongko ngambahaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man tariqan ing dalan min turukil jannati kang saking pira-pira dalane swarga. Wa innal malaikata, lan sak temening malaikat, pira-pira malaikat iku la tadau, yektine nyelehaken sapa malaikah ajnihataha ing pira-pira suwiwining malaikah, ridon krana arai ridho atau remen seneng, lilo li talibil ilmi maring wong kang nuprih ilmu,
Wa innal alima lan sak temene wong alim iku la yastaghfiru yektine njalukaken sepura. Yektine njalukaken sepura lahu maring alim sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, waman lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi, wal hitanu lan hitan pakai hak, kalau pakai kha khitan artinya sunat, kalau hitan jamak dari kata hut itu artinya iwa. Wal hitan lan pira-pira iwa fi jawfil ma'i ing dalem jerone banyu. Wa inna fadlal alimi lan sak temene kautamaane wong kang alim alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah. Wong kang ahli ibadah iku kafadlil qamari, kaya kautamaane rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine purnama ala sairil kawakibi ngerekaken ing atase pira-pira lintang. Wa innal ulamaa lan sak temening pira-pira wong alim iku warasatul anbiya'i, warasah jamak dari kata waris, iku warasatul anbiya'i pira-pira ahli warise pira-pira nabi. Wa innal anbiya'a lan sak temene pira-pira nabi iku lam yuwarrithu ora marisaken sapa Kanjeng Nabi dinaran ing dinar, duit dinar, wala dirhaman lan duit dirham. Dinar itu uang yang terbuat dari emas. Kalau dirham itu uang yang tercetak dari perak. Dan semuanya memiliki arti. Dinar tercetak dari emas yang bahasa Arabnya zahab. Karena emas itu zahaba yadhhab, dia akan pergi. Begitu juga dinar, maka kata yang terakhir adalah nar. Orang yang hidupnya hanya memikirkan dinar, uang, maka dia akan masuk neraka. Begitu juga dirham. Dirham aslinya adalah perak. Perak itu bahasa Arabnya fiddah. Fiddah itu dari kata infadda, infaddu dalam surat Jum'ah itu artinya mereka berpaling, mereka lari. Ya, maka tatkala hidupnya orang mencari uang saja, maka uang itu akan menjauh dari manusia. Dan tatkala seperti itu, maka dia akan mendapatkan dirham. Maka kata yang terakhir dari dirham itu adalah hamun, kesusahan. Maka orang yang orientasi hidupnya hanya memikirkan uang, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali kesusahan di dalam sepanjang hidupnya. Warrathu al-ilma, warrathu marisaken sapa anbiya al-ilma ing ilmu. Faman mongko utawi sapaning wong iku akhadha ngalap sapa man hu ing al-ilm, akhadha mongko ngalap sapa man bihadzin kelawan bagian atau tumtuman wa firin kang sampurna. Rawahu Abu Daud. Hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah, dan diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapaning wong iku ta'allama belajar sapa man al-ilma ing ilmu, al-ilma ing ilmu, liyubahia supaya agreng-agrengan, sombong-sombongan sapa man bihi kelawan al-ilm, nyombongi al-ulama ing para ulama, wa yujariyah lan debat
sapa man bihi kelawan al-ilm as-sufaha ing pira-pira sufaha jamak dari kata safih. Safih itu artinya orang bodoh. Safih jadi bahasa Jawa menjadi sapi ya. Safih sufaha wa yasrifa as-sufaha ing pira-pira kang bodoh wa yasrifa lan ngengokaken sapa man wa yasrifa lan ngengokaken sapa man bihi kelawan al-ilm wujuhan nasi ing pira-pira wujuh jamak dari kata wajah wajhun wujuhan nasi ing pira-pira raining menungso ilaihi maring man adkhala mongko manjingaken hu ing man manjingaken sapa Allah Gusti Allah jahannam ing neraka jahannam waliyadu billah rawahu Ibnu Majah. Pada hadis yang pertama diriwayatkan dari Katsir bin Qais bahwasanya suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda Rasul meriwayatkan hadis menceritakan hadis kepada para sahabatnya di mana saat itu ilmu itu didatangi bukan ilmu mendatangi. Adapun zaman sekarang zaman now ilmu itu mendatangi. Buktinya apa? Kalau ngaji online berarti ilmunya datang ke rumahnya masing-masing. Kalau dulu orang itu mencari ilmu betul, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Daud, ada seseorang yang datang kepada Abu Darda menghadap kepada beliau sementara beliau itu ada di Damaskus. Ngerti Damaskus di mana? Di utaranya Pasar Bulawang ya. Damaskus, baik. Kalau belum tahu Damaskus, saya berikan satu gambaran di mana posisi Damaskus itu supaya kita bisa memahami hadis ini. Bagaimana kita memahami bagaimana kepayahan orang-orang dulu itu untuk menuntut ilmu. Ini dia, ini adalah bola dunia. Dan kita akan menuju ke Damaskus. Berikut adalah Damaskus. Ini dia, ini adalah Damaskus. Dan di bawah ini ada Hajar Aswad, berarti ini ada di Mekah. Di dalam peta, berarti Damaskus itu ada di utaranya Mekah. Ada di utaranya Mekah. Kemudian selanjutnya, ini Damaskus ya. Kita menuju ke Madinah. Karena orang ini jauh dari Damaskus kemudian datang ke Madinah. Ini dia Madinah. Damaskus ini di atas Syria. Kemudian Madinah ini yang ada di bawah. Berarti di selatannya. Ini menurut data dari Google Earth, tatkala orang naik mobil, padahal dulu belum ada mobil ya. Seandainya naik mobil, maka dia butuh waktu 19 jam 46 menit 19 jam 46 menit dengan jauh 1922 km. Sini Jakarta kurang lebih 950. Ini hampir 2 kali lipatnya Jakarta. Jadi Damaskus ke Madinah ya, ada orang yang mencari ilmu berupa hadis datang menghadap kepada Abu Darda yang ada di Masjid Damaskus, itu menempuh perjalanan kurang lebih 2000 km.
Kemudian kalau jalan kaki, ini bisa dihitung dengan jalan kaki. Gambarnya diam. Hah? Jalan. Ini kalau jalan kaki maka butuh 536 jam. Rute jalan kaki itu lebih jauh daripada rute jalan raya, 2.600 km. 2.600 km. Ini coba kita bayangkan bagaimana orang yang mencari satu hadis saja dia harus berjalan menempuh 2.600 km. Sementara kita di zaman sekarang mencari hadis tidak perlu repot-repot berjalan kaki ribuan kilometer, bahkan setiap hari, bahkan kita bisa mendapatkannya secara gratis. Kemudian selanjutnya ini jalan kaki ya, 2.600 km. Orang ini berasal dari mana tadi? Damaskus. Berasal dari Damaskus. Ini Damaskus, ini adalah tampak kota Damaskus, beberapa foto kota Damaskus ini. Dan Damaskus ya, di sana banyak sekali ulama-ulama ternama. Di antaranya adalah Al-Hafidh Az-Zahabi. Beliau pengarang daripada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Begitu juga Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau lahir di Basrah namun kemudian menetap di Damaskus. Ada juga Imam Ibnul Jazari yang bergelar Syekhul Qurra, gurunya ahli qiraah ya, pendiri madrasah Darul Quran, atau beliau yang mengarang kitab Matan Jazariyah, ilmu tajwid itu. Beliau juga tinggalnya di Damaskus. Di antara ulama yang kita kenal ada di Damaskus adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau adalah ulama Ahlus Sunnah. Namun pada tahun 2013 yang lalu beliau tewas tatkala mengajar pengajian di satu masjid di Damaskus. Kemudian ada teroris, dia meledakkan dirinya dengan bom sehingga peserta pengajian sekaligus beliau menjadi korbannya, korban keganasan teroris. Nah, orang ini berasal dari Damaskus, datang menempuh jarak kurang lebih 2.600 km untuk mencari hadis. Apa yang diperoleh hadis itu? Ya hadis yang kita kaji malam ini. Maka tatkala kalian mendengar hadis ini, itu bayangkan kalian mencarinya dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan berat 2.600 km. Apa hadisnya? Dikatakan oleh Abu Darda, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, bisa di zoom. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikah, ini luar biasa. Orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalannya menuju surga, memudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Jangankan orang menuju surga, orang menuju satu tujuan, kalian bersilaturahmi ke rumah sanak kerabat, tapi kalian belum pernah nyampe ke sana, boleh jadi nyasar, keliling-keliling, muter-muter, luar biasa capeknya, dan akhirnya tidak nyampe. Maka orang yang tidak nyampe ke surga, maka disebut dengan ad-dhalin, orang yang sasar, orang yang sesat. Karena kita manusia dulu
kakek kita Nabi Adam tercipta di surga, maka kita sebagai anak cucunya juga harus bisa nyampe ke surga. Tatkala tidak berhasil pulang ke surga, tidak bisa mudik ke surga, maka dinamakan orang yang sesat, orang yang tersesat, orang yang sasar. Sudah di zoom TV-nya, fokus ke TV-nya biar bisa dibaca. Man salaka tariqan yatlubu ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya malaikat itu akan menaruh atau meletakkan sayap-sayapnya sebagai pertanda malaikat-malaikat itu hormat dan ridha, senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka bayangkan kalau kalian lagi menuntut ilmu, kalian lagi mengaji, maka saat itulah malaikat hormat dengan meletakkan sayap-sayapnya sebagai pertanda mereka itu senang, ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang yang alim, dia akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Siapa lagi kalau bukan malaikat-malaikatnya. Wa man fil ard, dan orang-orang yang ada di bumi. Ya, semua yang ada di bumi, di muka bumi, semuanya beristighfar, semuanya memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Wal hitan fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut, ikan-ikan yang ada di dasar laut semuanya beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jawfil ma, di dalam air, di dalam lautan. Ya. Kenapa kok yang disebut adalah ikan? Di antara makhluk Allah yang ada di bumi ataupun di laut, kata para ulama, ikan itu tidak punya lidah. Maka yang beristighfar itu mulai dari yang punya lidah sampai yang enggak punya lidah, semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang berkata-kata, ngomong, itu yang mengeluarkan suara adalah lidahnya. Maka tatkala orang dipotong lidahnya, maka dia tidak bisa mengeluarkan suara, tidak akan bisa berbicara. Maka supaya tidak salah sangka makhluk yang tidak punya lidah tidak beristighfar, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus wal hitan fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam laut pun itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka bersyukurlah kalau kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu. Ada kisah santri rotok beling, habis ngaji dapat undangan di kampung. Dua santri ini kemudian menghadiri hajatan di kampung. Setelah acara, ya, makan enak-enak, nggak sama dengan di pondok. Semua ikan ada di situ. Kemudian dia ngambil ikan tongkol dimakan. Kata temannya, kenapa kamu makan ikan tongkol? Emangnya kenapa? Nah, waktu pengajian kan kita dengar di dalam hadis itu bahwa ikan itu mendoakan orang yang menuntut ilmu, orang alim. Kalau kamu makan, nah bagaimana mau beristighfar ikan itu? Maka kata santri ini mengatakan, iya, kalau ikan ini di laut, istighfarnya di dalam laut. Tapi kalau saya makan, maka istighfarnya di dalam perut. Dan itu akan lebih manjur, katanya gitu. Ini kisah-kisah santri yang ya pinter nanging kadang mboten bener. Ada santri juga begitu pengajian bahwa dimakruhkan untuk mengeringkan bekas-bekas air wudu
dengan anduk dan semisalnya. Maka santri itu kemudian memakai handuk. Ditanya sama temannya, kenapa kamu pakai handuk? Bukankah kata Pak Kiai tadi pengajian kalau berwudu airnya dibiarin kemudian menetes maka menjelma seperti malaikat dan dia akan beristighfar untuk kamu gitu. Tapi kalau kamu keringkan maka ya itu nanti jadi setan. Maka kata santri ini, ya biarin saja, tidak apa-apa, jadi setan. Setannya nanti ada di dalam handuk dan handuknya tak peres-peres biar setannya kesakitan, katanya gitu. Ya, ini bisa saja santri itu ya. Maka jangan melawan santri, ada saja alasannya. Dah fi jawfil ma. Kemudian wa inna fadlal alimi. Selanjutnya, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu jika dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Satunya orang yang ahli ilmu, satunya orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Maka perbandingan di antara keduanya sama dengan perbandingannya rembulan dengan bintang-bintang yang lainnya. Rembulan itu ibaratkan orang yang alim, sementara bintang-bintang yang kecil yang lainnya itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Maka betapa mulianya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu. Maka beruntung sekali. Maka berbanggalah, berbahagialah, jangan merasa rugi tatkala kita berada di tempat di mana kita bisa terus menambah ilmu dan mencari ilmu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Rasul membandingkan keduanya seperti rembulan dan bintang-bintang? Karena orang alim itu ibaratnya kalau di dalam nahwu, di dalam shorof itu ada fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Fi'il muta'addi, orang yang alim itu seperti fi'il muta'addi, dia bisa memberikan efek positif kepada orang yang lain. Sementara orang yang beribadah, ahli ibadah, dia muta'addi, kebaikannya hanya digunakan untuk diri sendiri, tidak ditularkan kepada orang lain. Maka seorang alim dia bisa menjadikan orang alim yang lain, sementara ahli ibadah tidak bisa menularkan kepada orang yang lainnya. Maka seperti itulah cahayanya rembulan bisa menerangi di malam hari, ya. Rembulan di tengah bulan purnama itu sangat begitu terang benderang, sementara bintang-bintang itu tidak akan mampu menyinari bumi sedikit pun. Kemudian lanjutan hadis itu yang diterima oleh Abu Darda, wa innal ulama, dan sesungguhnya ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Kata para ulama, kenapa kok dipilih diksi atau pemilihan kata warasah, ahli waris? Ulama itu ahli warisnya nabi. Karena di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang lebih mulia daripada ahli waris. Tidak semua saudara itu menjadi ahli waris. Dan saudara pun mungkin karena dia membunuh dan seterusnya, akhirnya dia tidak menjadi ahli waris. Saudara seorang anak tatkala dia murtad, dia juga tidak menjadi ahli waris. Maka mengibaratkan kedekatan ulama dengan para nabi itu disebut warasah, itu pewaris nabi. Maka jabatan mana yang lebih mulia daripada pewaris? Ulama itu bukan pengganti nabi. Ulama juga bukan menterinya nabi. Ulama juga bukan ajudan nabi. Tapi nabi sendiri bersabda, ulama itu adalah ahli waris dari para nabi. Dan kenapa kok disebut al-anbiya bukan ar-rusul? Karena supaya mencakup keseluruhan para nabi dan rasul. Karena kalau rasul pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Maka begitu dikatakan warasatul anbiya berarti mewaris semua nabi.
dan semua rasul. Dan sebagaimana kita ketahui, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan real, apalagi rupiah, tidak mewariskan uang. Maka yang disebut dengan pewaris itu bukan orang yang banyak uangnya, bukan banyak hartanya. Maka ukuran pewaris nabi itu adalah warrathu al-ilma, mereka mewarisi ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengkaji hadis seperti ini, berarti kalian itu mendapat bagian warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil ilmu dari baginda Rasul, maka berarti dia telah mendapatkan bagian yang sempurna dari warisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu saat sepeninggal Kanjeng Nabi, masjid-masjid menjadi sepi, bukan karena lockdown corona, ya, tapi orang-orang ramai di pasar. Abu Hurairah datang ke pasar, kemudian memberikan pengumuman, hei orang-orang, tidakkah kalian ketahui di masjid sana ada sedang diselenggarakan pembagi-bagian harta warisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sama berbondong-bondong datang ke masjid. Begitu datang ke masjid tidak menemukan apa-apa. Kembalilah kepada Abu Hurairah, tidak ada apa-apa di dalam masjid. Maka Abu Hurairah bertanya, memang ada apa di masjid? Gak ada apa-apa, ada orang ngaji katanya. Ada orang majelis taklim. Katanya Abu Hurairah, ya itu ilmu. Ilmu itulah warisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ngaji seperti ini, apalagi ngajinya ngaji hadis, hadisnya sahih, berarti kalau hadis sahih itu hadis yang betul-betul valid berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti itu artinya kita ya mendapatkan bagian warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang kedua, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yujariya bis sufha wa yusrifa bi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuannya apa? Untuk mendebat para ulama, atau untuk menyombongi ulama, untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia supaya dia disanjung-sanjung dengan ilmunya, maka orang yang menuntut ilmu dengan motif demikian, ini sebagaimana kaitannya dengan hadis yang kemarin urusan niat, adkhalahullahu jahannam, maka orang tersebut akan dimasukkan ke neraka jahannam, wal iyadu billah. Maka mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu hadis, ini betul-betul diridhoi oleh Allah dengan tujuan yang benar. Kita kepingin jadi pewarisnya Kanjeng Nabi, kita kepingin bagian warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Dan ilmu yang disampaikan dari Rasul itu semua mayantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan senang berdebat. Jangan senang berdebat, apalagi berdebat sama orang bodoh. Dikatakan oleh para ulama, jangan kamu senang berdebat. Kalau kamu berdebat sama orang yang lebih pintar sama kamu, kira-kira menang apa enggak? Sia-sia, kamu akan kalah. Kalau kamu berdebat dengan orang yang sama level ilmunya dengan kamu, ya sama, itu menghabiskan waktu karena nggak kalah-kalah, terus ya, nggak akan ada ujungnya. Kalau kamu berdebat dengan sama orang bodoh, juga tetap sama, ya, karena orang bodoh itu tatkala kalah, dia tidak mengaku kalah, tidak mengerti kalau dia kalah, sehingga tetap tidak kalah-kalah dan kamu akan kalah. Kenapa demikian? Kalau engkau kepingin mengalahkan orang bodoh, caranya adalah kamu harus menurunkan IQ-mu, ya, harus disejajarkan dengan IQ-nya orang yang bodoh itu. Dan tatkala kamu menurunkan level IQ-mu, level ilmumu disetarakan dengan orang yang bodoh itu, maka kamu akan kalah karena dia lebih lama bodoh daripada kamu. Ya, jadi sia-sia orang berdebat sama orang yang lebih alim, lebih yang sama ataupun yang lebih bodoh. Maka hindari perdebatan. Ilmu bukan untuk diperdebatkan, ilmu itu untuk diamalkan. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang disebutkan dalam hadis itu, manisdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang
bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah dari Allah, melainkan bertambah jauh, bertambah jauh, bertambah jauh. Maka santri, saya pesan kepada kalian yang ada di rumah, sepanjang kalian mondok, lebih lama kalian mondok, harus lebih banyak ilmunya. Kalau lebih banyak ilmunya, harus lebih banyak amalnya. Dan kalau kalian ada di rumah, maka adalah kesempatan untuk mempraktekkan ilmu itu. Tunjukkan kepada bapak ibu kalian bahwa kalian itu mendapatkan ilmu dan kalian bisa mengamalkan ilmu yang kalian dapat selama di pondok pesantren. Jaga lisan, jaga ucapan, jaga tangan dengan tulisan, jaga sikap karena kita punya ilmu. Jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya. Wal iyadzubillah. Jangan senang berdebat. Sekali lagi, jangan senang berdebat. Itu akan menghabiskan waktu. Berdebat hanya akan memanaskan hati, memanaskan pikiran, menggelisahkan kehidupan kita, dan itu tidak ada manfaatnya. Jangan pernah debat, apalagi berdebat di media sosial. Kita agak ngerti siapa yang kita debat, ujung-ujungnya ternyata anak SD yang kita debat, kan malu. Ya, malu. Maka jangan pernah berdebat. Kita sampaikan kebenaran. Kalau orang tidak bisa menerima, ya sudah. Wallahu a'lam. Ya. Sudah selesai, karena tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Adapun dia menerima apa tidak, itu urusan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan kebenaran kepada Abu Jahal. Abu Jahal tidak menerima kebenaran tersebut. Maka Rasul tidak memaksa, karena Rasul itu hanya tugasnya adalah menyampaikan. Ya, maka seperti itulah kita, jadilah pewaris-pewaris Rasul. Jadilah kita orang yang mengambil bagian warisan Rasul yang lebih banyak, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung fid din wad dunya wal akhirah. Itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ilmu di rumah masing-masing. Bantu orang tua. Jangan lupa birrul walidain. Jangan sampai membantah orang tua. Jangan sampai menolak suruhan atau permintaan orang tua. Jangan sampai bermuka masam di depan orang tua. Jangan pernah menyulitkan kehidupan orang tua, yang mana hari-hari ini adalah hari yang sulit. Bahagiakan mereka, bantu mereka. Jadilah kalian anak-anak yang solih, solihah. Lakukan birrul walidain. InsyaAllah Allah meridhoi kalian. Dan kalau kalian diridhoi oleh Allah, maka semua kehidupan kalian pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.